Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Setelah dilakukan penertiban, penggusuran, dan pembongkaran terhadap lapak-lapak para pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin di sini di salah satu belokan, kita dapat melihat pemandangan yang luas, lepas, hijau, dan asri. Puing-puing yang masih berserakan bekas dari bongkaran lapak-lapak tersebut masih berserakan di area lokasi yang nantinya akan dilakukan penataan agar lebih asri dan lebih estetik. Adapun area yang dilakukan pembongkaran terbagi dalam dua zona, yaitu dari arah Gantole sampai ke res area Gunung Mas, kemudian dari res area Gunung Mas sampai ke arah Simpang Taman Safari. Ditambah satu area lagi yaitu di sekitar Masjid At-Ta'awun. Kemudian di depannya dapat kita lihat kios-kios ataupun lapak-lapak para pedagang yang sudah dibongkar bagian atasnya. Hanya saja di seberang dari Masjid At-Ta'awun ini, bagian bawah dari lapak-lapak ataupun kios para pedagang itu ternyata ada bangunan lagi di sisi tebing-tebing batu kali yang difungsikan sebagai penguat dinding tanah yang ada ke arah saluran air. Secara hukum, tanah yang ada di sini yang juga kita lihat di plang-plang itu adalah milik dari PT PN 8 ya, ataupun PT Perkebunan Nusantara. Lalu di manakah lokasi yang disiapkan untuk para pedagang agar dapat direlokasi dan tidak berdagang di pinggir jalan? Nah, lokasinya ada di sini di rest area Gunung Mas. Sudah banyak kios-kios yang disiapkan, ada 516 kios, kemudian ada fasilitas parkir, masjid, dan fasilitas area bermain yang ada di sekitar sini sehingga para pengunjung ya dapat berwisata, kemudian berbelanja dan kuliner. Ini adalah kios-kios yang berada di dalam kawasan rest area Gunung Mas. Sebanyak 331 para PKL yang dibongkar. Informasi yang kita baca di media ternyata sudah 150-an PKL mulai menempati area ini, sehingga mereka dapat kembali berdagang. Hanya saja memang diperlukan sosialisasi, himbauan, ataupun juga pemberitahuan kepada para pengunjung ya di sepanjang jalur puncak bahwasannya untuk pedagang-pedagang yang sudah direlokasi itu berada di kawasan rest area Gunung Mas. Oke, kita akan lewat. Ini jalannya satu arah sebenarnya dan secara ukuran kendaraan normalnya satu kendaraan. Ternyata rest area ini telah disiapkan dari tahun 2017. Kehadiran dari rest area juga didorong untuk dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal melalui penyediaan kios-kios, kemudian fasilitas yang ada di sekitar sini untuk para usaha kecil, para PKL, para usaha menengah memasarkan dan mempromosikan produk dan kuliner lokal. Dan juga sebagai bagian dari upaya jangka panjang dalam mengurangi risiko terjadinya longsor pada jalur puncak akibat adanya perubahan pemanfaatan ruang, kemudian curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi. Jadi bagi para pengunjung kawasan puncak yang biasanya membeli makanan, minuman, ataupun barang-barang lainnya yang ada di sepanjang jalur Simpang Taman Safari sampai ke Gantole, nantinya bisa ke rest area Gunung Mas ini untuk berbelanja. Baik, karena masih one way ke atas, kita akan lanjut ke atas. Ini adalah pemandangan dari arah Puncak Pas. Di sini ada Warpat ya. Warpat masih ada dan beberapa kios-kios dari arah Warpat sampai ke arah At-Ta'awun juga masih beroperasi. Garis kuning di tengah ini menandakan jalan nasional.
Dari total 516 kios dan 331 pedagang yang diharapkan dapat menggunakan kios-kios tersebut sebagai bentuk relokasi, maka masih ada 100 hampir 200 kios lagi yang bisa dipergunakan. Baik, yang pernah ke kawasan Puncak kemudian makan di Rindu Alam, sekarang ada Asep Strawberry di sekitar sini ya. Kita akan ke arah Masjid Atta-Aun dari Puncak Pas. Kemudian kita akan melihat area-area yang ada di sekitar Masjid Atta-Aun tersebut, kawasan-kawasan PKL yang tidak berizin dan dibongkar oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Pembongkaran dilakukan pada tanggal 24 Juni lalu dan berlangsung selama beberapa hari ya. Sempat ada perlawanan dikarenakan proses pembongkaran masih ada aktivitas berdagang ya, dan sebelumnya pemerintah kabupaten sudah pernah melakukan sosialisasi, kemudian ada pemilu ya pada waktu itu sehingga tertunda penataan kawasan ini. Hinggalah pada akhir Juni kemarin dilakukan proses penertiban. Sebenarnya kawasan ini ya, kalau kita lihat plang-plang yang ada itu memang ada informasi yang berisikan dilarang keras mendirikan bangunan dan berjualan di area HGU PTPN 1 Regional 2 Agrowisata Gunung Mas. HGU sendiri di sini adalah hak guna usaha pengelolaan lahan. Kemudian dilarang masuk pasal 551 Undang-Undang Perkebunan nomor 39 tahun 2014. Di beberapa area yang sudah dibongkar dipasang kawat berduri. Kontur jalan di sini sesuai dengan kawasan perbukitan, tentunya naik turun, kemudian banyak berbelok-belok ya. Di beberapa lokasi di pinggir di sini kita mulai melihat adanya area-area yang sudah dibongkar. Khusus area yang di pinggir jalan ya, sedangkan area-area yang lebih ke dalam itu nampaknya tidak ada pembongkaran. Nah, ini salah satunya yang mulai dibongkar juga ke arah Masjid Atta-Aun. Di sisi kanan tadi juga kita dapat lihat yang ini nih. Anak-anak bermain di bekas bongkaran dari area kios-kios para pedagang kaki lima. Tadinya di sekitar Masjid Atta-Aun ini adalah seperti video berikut.
Ini ada helikopternya ya, yang tadi barusan. Setelah dilakukan pembongkaran di sekitar Masjid At-Ta'awun ini, kita juga bisa melihat pemandangan langsung ke arah Kabupaten Bogor di sisi bawah, dengan sisi kiri kanannya atau kedua sisinya lereng-lereng perbukitan yang hijau dan asri. Nah, di depan Masjid At-Ta'awun nanti kita akan turun, kemudian kita akan lihat beberapa puing-puing bangunan yang sudah dibongkar seperti ini. Dan tadi kita juga sudah lihat di bawah bahwasannya di bagian belakang, di bagian bawah bangunan ini kaki-kakinya berada di pinggir tebing-tebing ataupun batu kali yang disemen kemudian ditutupkan ke bagian tanah tebing tersebut untuk menguatkan tebing. Di bagian bawahnya sebenarnya ini adalah area kebun teh. Ini puing-puing bekas bongkaran. Lalu dengan adanya pemandangan terbuka di beberapa lokasi, kemudian adanya para pengunjung yang baru ya ingin melihat-lihat, maka yang muncul adalah pemandu parkir ataupun tukang parkir baru ya, ataupun liar. Ini tadi bangunan-bangunan yang berada di sisi bawah di depan dari Masjid At-Ta'awun, yang bagian atasnya sudah dibongkar, kemudian tiang-tiangnya berada di pinggir saluran dan tebing tanah yang bagian bawahnya ada aliran airnya. Ternyata ada yang dijadikan juga untuk hunian selain untuk berdagang. Bangunan-bangunannya kalau kita perhatikan adalah bangunan yang permanen dikarenakan sudah memakai di sini hebel, atau ada yang pakai hebel, ada yang pakai batako. Baik, kita menyeberang. Mumpung kawasan ini berhenti arus lalu lintasnya dikarenakan adanya penutupan jalur ataupun sistem one way ke atas dan juga sistem one way turun nantinya, maka kita akan melihat ke area sekeliling. Oke, bukan cuma di atas, di bagian bawah ini ada ruangan-ruangan lain lagi. Ya, semoga para pedagangnya yang sudah pindah ke area yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ya, dan juga berdasarkan kesepakatan bersama para pedagang waktu itu dan anggota DPRD, maka para pengunjung langsung ke sana tentunya untuk berbelanja ya seperti biasa yang dilakukan di sepanjang pinggir jalan di kawasan puncak ini, sehingga para pedagang tetap dapat para pelanggannya dan tentunya kawasan ini menjadi lebih asri. Ini pelangnya dilarang keras mendirikan bangunan berjualan di kawasan PTPN 1 ya di sini. Dan ini adalah pemandangan ke arah bawah. Penataan akan memakan waktu ya dikarenakan di sini area yang dibongkar cukup luas sehingga menjadi nanti kawasan yang lebih asri, lebih hijau dan lebih estetik. Apakah akan ada semacam trotoar? Kita belum ketahui. Nah, memang yang kita lihat di beberapa lokasi ya sampah-sampah dibuang
di pinggir jalan, kemudian kotor dan tidak terjaga kebersihannya, ini menjadi salah satu juga alasan dari pemerintah Kabupaten Bogor untuk merapikan, menata kawasan-kawasan ini menjadi lebih baik, lebih bersih dan lebih hijau. Bekas-bekas puingnya masih ada di sana. Sebenarnya itu bukan tempat sampah ya kalau kita perhatikan, karena itu masuk ke area perkebunan ataupun lahan perkebunan teh. Namun mungkin dari waktu ke waktu ada aktivitas membuang sampah, kemudian akhirnya pada menumpuk di sana dan menjadi kebiasaan. Yang ini di bagian bawahnya ada toilet, kemudian ada ruangan-ruangan, mungkin juga untuk hunian. Area-area yang sudah dibongkar di kawasan Masjid Atta-Awun, mungkin ya yang punya lahan lebih luas, bukan yang di pinggir tebing, yang agak lebih ke atas, itu bisa dijadikan tempat parkir kendaraan untuk para pengunjung masjid ya yang ingin beribadah. Tentunya tidak berlama-lama, sesuai dengan waktu ibadah yang sudah ditentukan. Karena parkir yang ada di pinggir jalan tentunya akan mengurangi kapasitas jalan, kemudian membuat kepadatan dari arus lalu lintas, baik dari arah Bogor ke arah Puncak dan sebaliknya. Di sini juga banyak ruangan-ruangan di sisi bawah dari area-area kios yang dibongkar. Baik, kita akan lanjutkan perjalanan ke arah Riung Gunung, kemudian nanti ke arah Taman Safari. Nah, di ujung dari Masjid Atta-Awun ya, di turunan di sini kios-kios juga sudah banyak yang dibongkar, kemudian ada puing-puingnya serta berada di pinggir dari tebing-tebing ataupun turunan lahan perkebunan PTPN 1. Yang muncul saat ini adalah lokasi-lokasi parkir ya, karena para pengunjung ingin melihat kawasan-kawasan yang sudah dibongkar. Kemudian setelah pembongkaran kan pemandangan menjadi lebih lapang, lebih luas, mereka berhenti. Nah, ada tukang-tukang parkir seperti yang tadi datang, kemudian ada lagi para pedagang yang mobile ya ataupun yang berpindah-pindah, biasanya menggunakan kendaraan bermotor atau juga menggunakan sepeda. Jadi akhirnya ngumpul di situ. Sama dengan Jakarta sebenarnya perlu lokasi-lokasi binaan bagi para pedagang kaki lima. Nah, ini salah satu belokan yang tadi di awal. Di sini banyak sekali para pengunjung yang berhenti. Kemudian bukan cuma roda 2 yang kita lihat, ada roda 4 melihat pemandangan yang luas lepas ke arah sisi Kabupaten Bogor di bawah. Kemudian ada lereng-lereng pegunungan yang memang hijau asri dan sangat nyaman dipandang mata.
tadinya tertutup oleh kios-kios para pedagang. Dan ini adalah kawasan Riung Gunung. Sudah ditutup dan dibatasi dengan seng. Lalu sama dengan kondisi sebelumnya, banyak para pengendara roda 2 di sini ya berhenti melihat pemandangan yang baru dan para pedagang. Pedagangnya masih yang mobile ya, atau yang berpindah-pindah, misal menggunakan gerobak atau menggunakan sepeda dan juga sepeda motor. Cukup hijau ya, masih banyak tanaman-tanaman, kemudian masih asri di beberapa lokasi. Harusnya seperti ini, bersih, rapi, kemudian tidak ada yang berhenti ya, jalanan juga cukup lapang dan nyaman untuk dilewati. Kalau sudah berhenti, sudah ada yang parkir, kemudian tidak ada tong sampah, mulai membuang sampah. Nah, itu yang perlu dilakukan penataan, penertiban agar tetap rapi, bersih Kabupaten Bogornya. Karena kawasan Puncak memang satu lokasi wisata yang cukup besar dan banyak dikunjungi oleh masyarakat, terutama warga Jakarta. Sama yang di depan sini juga dipagar dengan seng dan sudah mulai dicoret-coret juga sengnya. Kita lanjut turun ke arah rest area Gunung Mas. Sama ya. Jadi memang banyak yang parkir di area-area pinggir jalan di sini nih. Ini yang perlu ditata dan ditertibkan. Waduh, ini ada satu turunan pembalap nampaknya barusan mencoba cornering di belokan dan mengambil apa ini? Oh, saya kira segitiga tadi ya. Habis cornering langsung iya. Baik, kita sudah dekat ke rest area Gunung Mas. Biasanya seperti ini, jadi ada lokasi-lokasi orang mengumpul, kemudian para pedagangnya datang. Nah, kalau tempat berkumpulnya ada tempat-tempat yang bisa dikondisikan para pedagang-pedagang yang mobile, ada lokasi binaannya mungkin akan bagus, tapi tidak di pinggir jalan seperti ini, namun di lokasi yang agak lebih ke dalam, jadi pada saat ramai mereka datang dan ada lokasinya, kemudian ada kebersihannya, tentu akan lebih baik. Ini rest area Gunung Mas, Puncak Bogor, jadi ada akses masuk dan ini adalah akses keluar yang tadi kita sempat kunjungi untuk melihat kios-kios yang ada. Nah, kita sudah masuk ke zona berikutnya dari rest area Gunung Mas ke arah simpang Taman Safari. Yang ini belum ada memang penertiban yang signifikan yang kita lihat. Jadi masih dari rest area Gunung Mas sampai ke arah Masjid Atta-Awun. Dengan begitu, para pedagang yang ada di sini mungkin juga sudah aware dan sudah mengetahui info bahwasannya area ini juga akan dilakukan penataan sehingga menjadi lebih asri, lebih hijau dan lebih rapi.
Dan targetnya memang yang di pinggir jalan ya. Nah, contohnya nanti kita bisa lihat di beberapa lokasi, sedikit saja memang masih yang baru dilakukan penertiban di area zona berikutnya ini. Sepintas bila kita perhatikan dari tulisan-tulisan villa kamar yang ada di sini, ada yang L-nya 2, ada yang L-nya 1. Kata beberapa teman itu yang L-nya 2 ada maknanya, yang L-nya 1 juga ada maknanya. Tapi kita belum mencoba mencari apa maksudnya dari kedua hal tersebut. Nah, di sini memang banyak para pedagang di pinggir jalannya ya, kalau kita perhatikan. Bakso. Jadi kurang lebih begitu kawasan Puncak saat ini. Banyak pemandangan-pemandangan yang lepas di beberapa area-area yang sudah dibongkar. Banyak para pengunjung yang datang, kemudian ada juru parkir liar, ditambah lagi ada para pedagang-pedagang baru yang melihat kumpulan-kumpulan orang ini sebagai market ya, ataupun pasar untuk menjajakan produk ataupun dagangannya. Sebenarnya sah-sah saja, mungkin di lokasi yang tepat. Semoga penataan dapat terus berlanjut ya, dan semua mendapatkan bagiannya, win-win solution, baik itu masyarakat, pedagang, serta pemerintah dan juga pengunjung, serta pemakai lalu lintas kendaraan di sepanjang jalur Puncak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.